Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi Salpe. Pada paruh kedua, kita akan lebih mendalami tentang Hari Raya Pentakosta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Pentakosta adalah suatu peristiwa di mana turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Tepat 50 hari setelah perayaan kebangkitan Tuhan kita yang mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, dan setelah 10 hari kenaikan Tuhan. Pentakosta pertama-tama adalah suatu pesta bagi bangsa Israel yang dirayakan 50 hari sesudah Paskah untuk mengenang pemberian 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Tapi Musa juga mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu, yaitu ketika Tuhan Allah mengambil roh yang hinggap pada Musa dan menaruhnya atas 70 tua-tua. Kita bisa baca dalam kitab Bilangan bab 11 ayat 25. Karena dikuatkan oleh Allah, para tua-tua itu mulai bernubuat. Musa memaklumkan keinginannya agar seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan juga memberikan rohnya hinggap pada mereka. Kitab Bilangan bab 11 ayat 29. Tentulah Anda berpikir bahwa dengan rahmat istimewa itu, bangsa Israel sudah memulai suatu era damai dan kesetiaan. Tetapi yang terjadi di luar dugaan, mereka malah memberontak. Tetapi dengan cepat, era baru itu merosot ke dalam perilaku asusila, penyembahan berhala, dan kekerasan ataupun korupsi seperti yang dilakukan oleh Gaius dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Kaum beriman awam merasa sulit untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang bikin geleng-geleng kepala seperti saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa manfaat dari pencurahan roh itu? Dengan hanya mengamati penampilan-penampilan lahiriah, barangkali kita akan berkata bahwa pencurahan roh itu hasilnya nihil. Tetapi jika kita teliti lebih dalam lagi, Allah mencurahkan rohnya kepada Musa, 70 tua-tua, dan kepada kita, supaya kita sebagai umat Katolik dengan sungguh-sungguh dapat memahami dan mendengar sabda Tuhan. Mari kita mengajak ke Pentakosta Perjanjian Baru. 50 hari sesudah bangkitnya Yesus dan naiknya ke kerajaan surgawi, 12 rasul berhimpun di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Pada saat itu Allah menempati atau menubuatkan dan menggenapi janjinya untuk mencurahkan rohnya ke atas mereka. Dan di saat-saat itu seperti ada sebuah api yang menyala-nyala di atas para rasul dan Bunda Maria, dan mereka pun mulai berbicara dengan bahasa asing. Di saat itu pula lah tergenapi nubuat Nabi Yoel. Juga pada hari-hari itu akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Kitab Yoel bab 2 ayat 28 sampai 32. Mengucapkan hal-hal yang rahasia. Pertama-tama mari kita cermati apa yang Santo Paulus katakan tentang hal ini. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, karena bisikan roh. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 14 ayat 2. Semua ini menyingkapkan apa artinya bahasa roh. Tetapi yang lebih penting untuk kita camkan adalah mengapa ada bahasa roh. Dan untuk itu Paulus memberikan penjelasan yang menarik. Dalam hukum Taurat ada tertulis katanya, lewat orang-orang yang berbicara dalam bahasa asing dan lewat mulut-mulut orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Tuhan, karena itu 7 karunia bahasa roh merupakan tanda
bukan untuk orang-orang beriman, melainkan untuk orang-orang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang-orang tidak beriman. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 14 ayat 21 sampai 22. Masa-masa yang luar biasa. Allah mengutus rohnya dengan kuasa untuk mempersiapkan suatu umat yang akan mampu hidup di tengah kekacauan itu. Ia menciptakan suatu Pentakosta baru untuk generasi pertama kaum beriman dari Santo Paulus. Adalah satu orang tersebut yang mendapatkan karunia dari bahasa roh. Di samping itu juga, karunia-karunia tersebut sungguh luar biasa. Bahkan pada Pentakosta Kristiani yang pertama itu, adegan para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa asing itu tampak tidak cocok dengan tradisi setempat. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Kisah Para Rasul bab 2 ayat 13. Dipenuhi roh. Akhir abad ke-19, masa itu adalah masa-masa di mana dunia merasakan kemerosotan iman. Modernisme dan kritisisme biblis merajalela, mengaburkan pribadi Yesus dan membuat kebenaran iman tampak semakin sulit dipahami oleh umat beriman, khususnya untuk denominasi yang keluar dari gereja Katolik. Sekularisasi telah melanda banyak lembaga Kristiani tradisional Barat. Katanya, Paus Leo ke-12 telah mendapat suatu penglihatan. Di balik semua ini, tangan si malaikat jatuh sedang bekerja untuk menguasai dan milenium yang akan datang. Dalam penglihatan itu, ia juga menyaksikan pertempuran sengit yang akan terjadi pada abad ke-20. Pada tahun 1897, Paus Leo menerima surat-surat dari seorang biarawati dari Italia yang bernama Beata Elena Guerrara, pendiri tarekat Oblat Roh Kudus. Ia mengharapkan supaya Bapa Suci membuka abad yang datang dengan melakukan Peni Creator Spiritus, dan supaya Paus minta kepada para uskup dan seluruh umat beriman agar mengadakan novena kepada Roh Kudus. Tidak mengherankan, banyak orang Katolik melihat semua ini sebagai suatu gerakan yang luar biasa. Sebab gerakan ini muncul dan menyebar dari luar gereja institusional, tetapi yang tidak disadari oleh banyak orang, terutama umat Katolik, adalah bahwa cabang-cabang utama yang membuat kegiatan ini sebagai milik mereka. Pada tahun 1950-an, seorang imam Spanyol, Santo Jose Maria Escripa, menulis, "Berdoalah bersama saya untuk memohon suatu Pentakosta baru yang sekali lagi akan membuat dunia ini bernyala." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana hubungan Pentakosta, sakramen Krisma, dan pencurahan Roh Kudus? Pentakosta adalah peristiwa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul sebagai peristiwa di mana para murid dan semua orang yang percaya pada Kristus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-4. Dan sejak saat itu mereka tidak takut lagi untuk bersaksi tentang Kristus. Peristiwa Pentakosta tersebut secara prinsip dapat kita alami pada saat ini, yaitu di dalam sakramen Krisma atau sakramen penguatan. Karena melalui sakramen tersebut kita menerima kepenuhan Roh Kudus dan penyempurnaan rahmat baptisan, serta dikuatkan menjadi saksi Kristus. Melalui sakramen penguatan, para rasul menyampaikan kepada kita yang telah menjadi anggota gereja melalui pembaptisan, kepenuhan Roh Kudus beserta dengan karunia-Nya demi menyempurnakan rahmat pembaptisan tersebut. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan demikian tentang sakramen penguatan atau sakramen Krisma. KGK 1288. Mulai saat ini, para rasul menyampaikan kepada mereka yang baru dibaptis sesuai dengan kehendak Kristus oleh peletakan tangan karunia roh demi penyempurnaan rahmat pembaptisan. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 15-17, kemudian bab 19 ayat 5-6. Dengan demikian, di dalam surat kepada umat Ibrani disebutkan, di antara unsur-unsur pengajaran Kristen pertama adalah pengajaran mengenai pembaptisan dan mengenai peletakan tangan. Kita bisa baca dalam Ibrani bab 6 ayat 2. Peletakan tangan ini di dalam tradisi Katolik tepat sekali dipandang sebagai awal sakramen penguatan.
yang melanjutkan rahmat Pentakosta di dalam gereja atau suatu cara tertentu. Paulus ke-6, Konstitusi Apostolik, Divinae Consortium Naturae, KGK 1289, supaya menandai karunia Roh Kudus dengan lebih baik lagi, dengan cepat ditambahkan pada peletakan tangan, pengurapan dengan minyak harum mewangi atau krisma. Pengurapan ini menjelaskan nama Kristen yang berarti terurapi dan disimpulkan dari Kristus sendiri yang Allah urapi dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Ritus pengurapan itu ada sampai sekarang, baik di timur maupun di barat. Karena itu, di timur orang menamakan sakramen ini krismasi, urapan dengan krisma, atau mairon, yang berarti krisma. Di barat, nama penguatan pada satu pihak menunjuk kepada peneguhan, pembaptisan, yang dengannya inisiasi Kristen disempurnakan, dan di lain pihak kepada penguatan rahmat pembaptisan. Dua-duanya adalah buah-buah Roh Kudus. KGK 1304, seperti pembaptisan disempurnakannya, penguatan pun hanya diberikan satu kali saja. Penguatan mengukir satu tanda rohani yang tak terhapus, satu karakter di dalam jiwa. Inilah tanda bahwa Yesus Kristus telah menandai seorang Kristen dengan materai rohnya dan menganugerahkan kepadanya kekuatan dari atas, supaya ia menjadi saksi. Kita bisa baca dalam Injil Lukas bab 24 ayat 48 sampai 49. Katekismus Gereja Katolik 1305. Karakter ini menyempurnakan imamat bersama umat beriman yang diterima dalam pembaptisan. Orang yang menerima penguatan memperoleh kuasa untuk mengakui imannya kepada Kristus secara publik dengan kata-katanya, seakan-akan sebagai jabatannya, quasi ex officio. Thomas Aquinas. Namun setelah kita menerima Roh Kudus, baik dalam sakramen pembaptisan maupun dalam sakramen penguatan, kita masih tetap dapat memperoleh pencurahan Roh Kudus. Sebab dalam ranah rohani, jiwa kita maupun Roh Kudus bukan merupakan barang material, yang berarti jika sudah penuh diberikan maka tidak dapat ditambahkan lagi. Bukan demikian, Roh Kudus yang sudah secara penuh diberikan dalam sakramen pembaptisan dan penguatan dapat terus dicurahkan kepada kita sebagai anggota gereja. Karena itu, kita mohon pencurahan Roh Kudus setiap kali merayakan hari Pentakosta, dalam persekutuan doa atau secara pribadi sebelum kita membaca kitab suci, atau bahkan setiap hari sebelum memulai kegiatan kita sehari-hari. Meskipun demikian, layak kita sadari bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di luar sakramen tidak dapat menggantikan sakramen itu sendiri, sebab efek sakramen krisma yang memberi karakter di jiwa menjadi penyempurnaan rahmat baptisan dan menjadi sarana penyaluran rahmat Allah sebagaimana diturunkan kepada para rasul, tidak dapat digantikan dengan doa pencurahan Roh Kudus di luar sakramen ataupun dengan penumpangan atau peletakan tangan oleh awam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus memahami dalam perayaan Pentakosta, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa sekuensia Pentakosta atau Peni Creator Spiritus. Peni Creator Spiritus adalah sekuensia untuk hari raya Pentakosta. Sekuensia atau dalam bahasa Latin, sekuensia, dalam bahasa Inggris, sequence adalah madah yang wajib dinyanyikan sebelum haleluya. The sequence which is optional except on Easter Sunday and on Pentecost Day is sung before the Hallelujah. General Instruction of the Roman Missal, the typical edition 2002. Sequentia que paraeter quam diebus pascae et Pentecostes es et libitium cantatur ante Alleluia. Misale Romanum 2002. Pedoman misa forma ordinaria menyebutkan sekuensia wajib dinyanyikan hanya pada hari raya Paskah dan Pentakosta. Sedangkan pada hari lainnya bersifat fakultatif, boleh dinyanyikan, boleh tidak. Dulunya banyak sekuensia yang ada, namun sekarang sudah tidak ada lagi karena ada beberapa yang dihapus oleh Konsili Trente.
Di sini kita akan mempublikasikan beberapa sekuensia yang wajib dinyanyikan atau dimadahkan pada hari-hari raya tertentu. Seperti pertama, hari raya Paskah. Victimae Paschai Laudes, hai umat Kristen. Kita bisa lihat di situ. Kemudian yang kedua, hari raya Pentakosta. Veni Sancte Spiritus, datanglah ya Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, hari raya tubuh dan darah Kristus. Laudasion Salvatorem. Kemudian yang keempat, peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita, 15 September dan masa Prapaskah. Stabat Mater Dolorosa, lihatlah Bunda yang berduka. Kemudian yang kelima, Missa Requiem Dies Irae. Kemudian ini sudah tidak dipakai lagi semenjak Konsili Vatikan kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam teks bahasa Latin Veni Creator Spiritus, puji syukur, kita bisa lihat di situ, Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plen superna gratia, quae tu creasti pectora. Kemudian bait berikutnya, quid diseris paraclitus, altissimi donum Dei, Mons Pipus Ignis Caritas et Spiritualis Unsio. Kemudian ayat berikutnya, tu septiformis munere, digitus pantenae dexterae, turite pomisum patris, sermone ditans gutera. Berikutnya ayat selanjutnya, accende lumen sensibus, in pundea morem cordibus, in firma nostri corporis, virtue firmans perpeti. Selanjutnya, ayat selanjutnya, hostem repelas longius, passemque dones protinus, ductore sectu praepio, pitemus omne noxium. Dan ayat selanjutnya, perte siamus de patrem, noscamus atque filium, teque iutrisque spiritum, credamus omni tempore. Dan ayat yang terakhir ada Deo Patris sit gloria et filio que a mortuis surrexit ac praclito in saecularum saecula. Dan dalam teks bahasa Indonesia kita bisa tahu bahwa datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhilah dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup, api dan kasih dan pengurapan ilahi. Dikau sabta karunia dan tangan kanan ilahi, Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa. Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah hal-hal yang seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan dalam hari raya Pentakosta, di mana pencurahan roh kepada para murid dan diwariskan terus-menerus kepada kita. Dan hari raya Pentakosta merupakan sesuatu sukacita bagi kita. Pentakosta bukanlah sesuatu yang biasa-biasa, tetapi Pentakosta merupakan suatu tanda yang harus kita imani sebagai orang yang beriman Kristiani. Dengan peristiwa Pentakosta, kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai, menghibur kita. Dan sebagai roh yang menguat, Roh Kudus, turunnya Roh Kudus memberikan makna yang dalam bagi seluruh umat Kristiani, di mana turunnya Roh Kudus dan pembentukan gereja. Arti dan makna Pentakosta bagi umat Kristiani di muka bumi tentu sangat penting,
karena membawa misi pemberian dan pekerjaan pewartaan Injil. Secara historis, peristiwa Pentakosta dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul dalam kitab suci atau Alkitab. Pada hari Pentakosta, para pengikut Yesus yang berkumpul di Yerusalem dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Arti dan makna Pentakosta juga penting dalam konteks kehidupan rohani, di mana peristiwa turunnya Roh Kudus adalah janji yang diberikan Yesus kepada para pengikutnya sebelum ia naik ke surga. Roh Kudus diberikan untuk memberikan kekuatan, pengertian, dan hikmat kepada umat Kristiani agar mereka dapat menjalankan misi Yesus di dunia ini. Arti dan makna Pentakosta juga mengilustrasikan penerimaan Injil Yesus oleh semua orang tanpa memandang perbedaan budaya, bahasa, atau latar belakang sosial. Pentakosta menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam Kristus. Pentakosta juga menandai permulaan gereja Kristen, karena setelah turunnya Roh Kudus, para pengikut Yesus menjadi berani dan termotivasi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan kita bisa memahami ini sebagai bentuk konsekuensi yang luar biasa. Pentakosta adalah perayaan turunnya Roh Kudus kepada para pengikut Yesus Kristus yang diyakini terjadi pada hari raya Yahudi, Shavuot. Istilah Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, Pentekoste, yang berarti 50, mengacu pada hari ke-50 setelah perayaan Paskah. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, para pengikutnya mengalami periode yang penting dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka telah menyaksikan kebangkitannya, mereka masih mengalami ketakutan dan keraguan. Namun sebelum Yesus naik ke surga, ia berjanji kepada mereka bahwa ia akan mengutus Roh Kudus sebagai pembantu atau penolong bagi mereka. Peristiwa Pentakosta terjadi pada hari raya Yahudi, Shavuot, yang biasanya jatuh 50 hari setelah Paskah. Pada hari itu, para pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti angin kencang yang datang dari langit, dan lidah-lidah api muncul dan mendarat di atas masing-masing dari mereka. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda sesuai dengan yang diberikan oleh Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta ini mengingatkan pada peristiwa di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika Allah memberikan Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Dalam peristiwa Pentakosta, Allah mengutus Roh Kudus-Nya sebagai suatu tanda dan pengenapan janji Yesus kepada para pengikutnya. Bunyi angin kencang dan lidah api melambangkan manifestasi kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Para pengikut Yesus penuh dengan Roh Kudus dan diberkati dengan karunia-karunia rohani seperti pengajaran, nubuatan, mukjizat, penyembuhan, dan karunia-karunia lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu momen penting dalam peristiwa Pentakosta adalah ketika para pengikut Yesus mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa yang hadir di Yerusalem pada saat itu. Ini adalah tanda yang jelas bahwa Injil Yesus ditunjukkan untuk semua orang, tanpa memandang perbedaan budaya, bahasa, atau latar belakang sosial. Pentakosta juga menjadi permulaan gereja Kristen. Dalam sekejap, gereja Kristen terbentuk sebagai tubuh Kristus yang hidup, di mana semua pengikut Yesus menjadi anggota yang saling bergantung satu sama lain. Yang pertama, turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta memiliki makna yang dalam, di mana turunnya Roh Kudus kepada umat Kristen setelah Yesus naik ke surga. Ia mengutus Roh Kudus kepada para pengikutnya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal dan hadir untuk memberikan penghiburan, bimbingan, dan kekuatan rohani kepada umat Kristen. Pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun dengan kuasa dan nyata dalam bentuk bunyi angin kencang dan lidah-lidah api, memberikan tanda yang jelas akan kehadirannya. Keberadaan Roh Kudus membawa pengalaman yang mendalam dan menyentuh hati umat Kristen, memampukan mereka untuk mengenal Allah lebih dekat, mengerti kehendak-Nya, dan hidup dalam kuasa-Nya. Yang kedua, pembentukan gereja. Pentakosta juga memiliki makna penting dalam pembentukan gereja Kristen. Pada hari itu, para pengikut Yesus yang sedang berkumpul menerima penuh kuasa Roh Kudus. Mereka menjadi satu dalam roh, membentuk persekutuan rohani yang dikenal sebagai gereja. Gereja menjadi tubuh Kristus di dunia ini,
di mana setiap orang yang percaya adalah anggota yang saling bergantung satu sama lain. Pentakosta menekankan pentingnya persatuan kerjasama dan kasih dalam kehidupan gereja. Roh Kudus memampukan gereja untuk hidup dalam kasih Kristus, melayani sesama, memberitakan Injil, dan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Yang ketiga, pemberitaan Injil. Makna Pentakosta yang signifikan adalah pemberitaan Injil. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, para pengikut Yesus diberkati dengan karunia-karunia rohani yang memampukan mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Mereka mulai tugas pemberitaan dengan penuh keberanian dan otoritas, membawa kabar sukacita tentang keselamatan melalui Yesus Kristus ke seluruh dunia. Pentakosta mengingatkan kita akan pentingnya misi, pemberitaan, dan pekerjaan pewartaan Injil. Roh Kudus memberikan kebijaksanaan, kuasa, dan ketajaman dalam memberikan kasih Allah kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Dan yang keempat, persatuan dan keanekaragaman. Pentakosta juga memiliki makna penting dalam konteks persatuan dan keanekaragaman dalam tubuh Kristus. Ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, para pengikut Yesus mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Ini adalah tanda nyata bahwa Injil Yesus adalah sebagai suatu bagi semua orang, tanpa memandang perbedaan budaya, bahasa, atau latar belakang sosial. Pentakosta mengajarkan pentingnya menghormati dan merangkul keberagaman, serta memperkuat persatuan dalam Kristus di antara umat Kristen dan seluruh umat manusia. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita tutup Lentera Minggu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas hari raya Pentakosta ini. Semoga kami menjadi saksi-saksi Kristus yang mewartakan Kristus dan kebenaran dengan pencurahan Roh Kudus yang telah kami terima. Semoga pada hari raya Pentakosta ini kami semakin menjadi pribadi yang penuh kasih dan selalu mewartakan Injil dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan beraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Selamat Hari Raya Pentakosta bagi kita semua. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Sampai jumpa pada waktu dan kesempatan di berikutnya. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Salve.